Warga sedulur Banten, Banten Sepekan kembali hadir memberikan informasi seputar Pemprov Banten bersama saya Meldaniati selengkapnya dalam Banten Sepekan. Pemprov Banten teken MOU dengan 7 rumah sakit untuk tingkatkan pelayanan kesehatan. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, pemerintah Provinsi Banten membuat nota kesepahaman atau MOU dengan 7 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penandatanganan MOU dengan 7 rumah sakit pengampu ini dilakukan di Horizon Grand Serpong, Kota Tangerang, Rabu 8 Maret lalu. Al-Mukhtabar mengatakan, MOU dibuat sebagai bentuk kolaborasi untuk pemenuhan tenaga di bidang kesehatan dan sebagai langkah untuk semakin meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kolaborasi menjadi salah satu langkah Pemprov Banten dalam meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Banten. Pemprov Banten persiapkan mudik lebaran dan fokus pada pelayanan di Pelabuhan Merak sampai Bakauheni. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengungkapkan, saat ini pemerintah Provinsi Banten sedang mempersiapkan berbagai hal terkait arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2023 sesuai kewenangan yang dimiliki. Pelabuhan penyeberangan Merak sampai Bakauheni menjadi salah satu titik perhatian utama pemerintah pada arus mudik dan balik lebaran 2023. Demikian disampaikan Al-Mukhtabar usai rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran 2023 atau 1444 Hijriah di Mall Sosoro Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak, Bakauheni, Kota Cilegon, Sabtu 11 Maret lalu. Al-Mukhtabar mengatakan terkait rest area yang sebelumnya sempat diwacanakan di Pelabuhan Merak untuk pengendapan arus, Pemprov Banten akan mengoptimalkan sarana yang ada. Untuk pengendapan telah dilakukan pembicaraan dengan salah satu pemilik lahan sehingga dapat dimanfaatkan secara fungsional. Forkopimda Banten kompak kendalikan inflasi. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Banten saat ini sudah kompak dan guyup bersama mengendalikan inflasi. Salah satu wujud kekompakan itu ditunjukkan melalui pasar murah yang digelar menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 yang diinisiasi oleh Komandan Korem 064 Maulana Yusuf, Brigjen TNI Tatang Subarna. Hal itu diungkap Al-Mukhtabar dalam konferensi pers pasar murah menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2023 di Markas Komando Resimen 064 Maulana Yusuf di Jalan Maulana Yusuf nomor 9 Kota Serang, Senin 13 Maret lalu. Al-Mukhtabar menyampaikan apresiasi atas inisiasi yang dilakukan Danrem 064 Maulana Yusuf dan mengatakan ini adalah amanat Presiden Joko Widodo yang pernah disampaikan dalam Rakornas beberapa waktu lalu. Pasar murah jelang Ramadan ini diharapkan dapat menekan harga. Penjabat Gubernur Banten mendampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tinjau PT Lotte Chemical Indonesia. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mendampingi Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia mengunjungi PT Lotte Chemical Indonesia yang ada di Jalan Raya Merak kilometer 116, Rawa Arum, Kota Cilegon, Minggu 12 Maret lalu. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan investasi yang masuk ke Provinsi Banten tidak mengalami hambatan. Ditegaskan Al-Mukhtabar, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Banten akan mendukung apa saja yang dibutuhkan dalam investasi PT Lotte Chemical Indonesia pada Lotte Indonesia New Ethylene Project atau Line Project sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam kesempatan itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengapresiasi penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar yang selama ini telah proaktif. Bahlil Lahadalia juga mengapresiasi perkembangan konstruksi PT Lotte Chemical Indonesia pada Indonesia New Ethylene Project yang telah mencapai 38%. Investasi pada Line Project mencapai Rp 60 triliun lebih. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar harapkan nilai integritas masuk hingga pelosok Banten. Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan KPK menggelar workshop pembentukan percontohan desa anti korupsi tahun 2023 di Pendopo Gubernur Banten KP3B terletak di Curug, Kota Serang, Senin 13 Maret 2023. Pembentukan percontohan desa anti korupsi di Banten ini diharapkan akan mampu memperkuat nilai integritas hingga ke pelosok Provinsi Banten melalui penyelenggaraan pemerintahan desa. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan integritas yang dapat tersebar hingga ke pelosok wilayah Provinsi Banten, sehingga mampu membentuk ekosistem baru yang bisa mewujudkan birokrasi berdampak bagi masyarakat.
Momen ini menurutnya bisa dijadikan sebagai wahana untuk menciptakan perencanaan dan pelaksanaan yang didasarkan pada saling mengingatkan untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tujuan demi kepentingan bersama. Ditunjuk menjadi pelaksana harian atau PLH Sekda Banten, Virgoyanti minta didoakan karena ini amanah berat. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Virgoyanti menjadi pelaksana harian atau PLH Sekretaris Daerah Provinsi Banten menggantikan Muhammad Tranggono. Penunjukan itu dilakukan untuk menjaga kesinambungan roda pemerintahan di Provinsi Banten. Virgoyanti mengatakan dia diberikan amanah itu oleh penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar per tanggal 10 Maret lalu. Virgoyanti mengaku jabatan ini merupakan amanah yang cukup berat. Karena itu, Virgoyanti minta didoakan dan didukung agar mampu menjalankan amanah ini. Demikian Banten Sepekan, kami informasikan seputar Pemprov Banten bagi warga sedulur Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya.